Getting ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. I love it, let's roll. Jadi kelompok kami akan membahas mengenai teori ekonomi. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Jadi, apa sih itu teori ekonomi? Nah, teori ekonomi adalah kumpulan prinsip, model, dan konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku ekonomi, baik itu secara individu, perusahaan, dan pasar. Nah, teori ini berusaha memahami bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dan dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, dari teori ekonomi itu pun bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat dalam sistem ekonomi, menjelaskan bagaimana sistem tersebut bekerja, dan memprediksi perubahan ekonomi seperti inflasi atau pengangguran. Nah, dalam ekonomi itu pun ada pun masalah-masalah yang timbul. Nah, seperti perekonomian menghadapi berbagai tantangan utama yang seperti keterbatasan sumber daya. Nah, harus dialokasikan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ada pun juga ketidakpastiannya atau yang terjadi karena perubahan pasar, kebijakan, dan perilaku konsumen ataupun produsen. Nah, ada juga keterbatasan informasi, kurangnya data pasar atau teknologi menyebabkan keputusan yang tidak efisien. Nah, ada juga ketimpangan distribusi pendapatan atau seperti kekayaan yang tidak merata, memicu kemiskinan dan ketidakadilan. Nah, yang terakhir itu masalah lingkungan atau yang seperti eksploitasi sumber daya alam berkelebihan menyebabkan kerusakan ekosistem. Nah, adapun solusi dan kebijakan ekonomi, yaitu langkah yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan ketimbangan pendapatan. Nah, dari tujuan utama kebijakan ekonomi adalah menciptakan kestabilan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam penerapannya pun itu, kebijakan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal dilakukan melalui pengaturan anggaran pendapatan dan belanja negara seperti menaikkan atau menurunkan pajak serta mengatur pengeluaran pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan cadangan devisa untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan mengendalikan inflasi. Selain itu, solusi ekonomi juga mencakup kebijakan pembangunan jangka panjang seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, dan juga dukungan terhadap sektor usaha kecil dan menengah agar tercipta ekonomi yang produktif, adil, dan berdaya saing tinggi. Jadi ada pun jenis-jenis teori dalam ekonomi. Nah, yaitu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tindakan individu dan kelompok-kelompok kecil individu. Dijelaskan dalam buku Pengantar Ekonomi Mikro, Teori dan Praktis oleh Novi Anggraini
dan kawan-kawannya. Ilmu ini secara khusus mengkaji hal-hal yang ada pada setiap pasar dan hubungan antar pasar-pasar tersebut. Kebalikan dari ekonomi mikro, ekonomi makro membahas ilmu ekonomi secara menyeluruh. Ekonomi makro mempelajari hubungan antar variabel-variabel yang ada serta bagaimana kebijakan dan peristiwa ekonomi tertentu dapat memengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan yang digunakan ekonomi mikro itu adalah bottom up, yaitu menganalisis perekonomian dengan mencoba memahami pilihan manusia, pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya. Nah, adapun yaitu 1. Penawaran, permintaan, dan keseimbangan. Harga ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan. Pemasok menawarkan harga yang sama dengan yang diminta konsumen dalam pasar persaingan sempurna. Hal itu menciptakan keseimbangan ekonomi. Nah, adapun juga teori produksi. Nah, studi mengenai bagaimana barang dan jasa diciptakan atau diproduksi dan juga biaya produksi. Teori ini menyatakan bahwa harga barang atau jasa ditentukan oleh biaya sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya. Yang terakhir, ekonomi tenaga kerja. Prinsip ini menelaah hubungan antara pekerja dan pemberi kerja untuk memahami pola upah, tingkat pekerjaan, dan pendapatan. Pendekatan yang digunakan oleh ekonomi makro itu adalah top down. Ilmu ekonomi ini berusaha memahami perubahan yang terjadi terhadap gross domestic product. Nah, suatu negara, proyek inflasi dan deflasi, pengeluaran, penerimaan, dan pinjaman tingkat pemerintah atau yang terkait dengan kebijakan fiskal serta kebijakan moneter. Nah, jangan salah, ekonomi makro tidak hanya menganalisis pemasukan dan pengeluaran negara, tapi juga dampak baik dan buruk di baliknya, seperti tingkat pengangguran. Makroekonomis lebih menekankan penafsiran dan analisa keadaan perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Dengan begitu, kebijakan dapat dirumuskan pada tingkat yang lebih tinggi. Ekonomi makro melakukan analisis pada seluruh sektor industri tanpa kecuali. Jelas sangat berbeda. Lingkup dengan mikroekonomis yang hanya berfokus pada rumah tangga dan perusahaan. Nah, dari itu semua pun ada ruang lingkup ekonomi mikro, yaitu tidak hanya seputar finansial dan keuangan dari sebuah perusahaan maupun rumah tangga. Karena selain hal tersebut, mikroekonomi juga mengajarkan hal-hal sebagai berikut, seperti teori harga, yaitu proses awal dari pembentukan, penerimaan, dan permintaan dari barang maupun jasa, di mana menjadi acuan harga atas produk yang akan dijual. Kawan Kledo diwajibkan untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum menetapkan harga. Nah, adapun teori produksi. Disinilah inti dari hal yang harus dilakukan sebelum menetapkan harga. Kawan Kledo harus melakukan analisa biaya produksi untuk menghitung proyeksi keuntungan yang akan diterima ke depannya. Jangan lupa untuk memperhitungkan kualitas dan kuantitas bahan dasar dari produk yang akan dijual. Dan yang terakhir itu teori distribusi. Bagaimana kita menjelaskan terkait pengeluaran yang harus ditanggung oleh pemilik usaha, yaitu terkait pembagian hasil, pemberian upah tenaga kerja, hingga segala beban lain yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan belanja perusahaan. Adapun ruang lingkup ekonomi makro, sebelum memutuskan dan mengambil tindakan, terdapat 3 kebijakan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pemerintah yang terdiri atas kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pendapatan diperoleh dari pajak, non-pajak seperti denda dan lelang, serta hibah, sedangkan pengeluaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, termasuk impor barang.
Nah, ada juga moneter. Kebijakan moneter mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui bank sentral. Jika uang yang beredar terlalu banyak akan menimbulkan inflasi, sedangkan jika terlalu sedikit akan menyebabkan deflasi. Nah, yang terakhir itu adalah segi penawarannya. Kebijakan dari segi penawaran bertujuan menjaga kestabilan keuangan perusahaan dengan menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas bahan baku. Selain itu, kebijakan ini juga memperhatikan kesejahteraan buruh, seperti penetapan upah pada Hari Buruh Nasional. Nah, jadi pada intinya itu alasan kenapa para pebisnis itu harus mempelajari ekonomi mikro dan makro. Karena ekonomi mikro itu sangat penting bagi bisnis, yaitu untuk mengenali kebutuhan pasar, mengelola penggunaan sumber daya secara optimal, dan mengambil keputusan operasional yang tepat seperti penentuan harga jual dan pengelola produksi sesuai permintaan pasar. Nah, dan untuk ekonomi makro itu sangat penting juga bagi para pebisnis karena bisa membantu memahami kondisi ekonomi secara keseluruhan yang memengaruhi investasi, konsumsi, dan tabungan, dan juga menilai risiko dan peluang dari kebijakan pemerintah seperti fiskal dan moneter yang memengaruhi tingkat suku bunga, inflasi, dan perpajakan. Dan yang terakhir, merancang strategi yang efektif dan mengantisipasi perubahan pasar. Atau singkatnya itu, pemahaman makroekonomi memberikan gambaran kondisi ekonomi besar yang memengaruhi bisnis secara luas. Sedangkan mikroekonomi membantu bisnis fokus pada keputusan dan strategi di tingkat individu dan operasional. Keduanya bisa saling melengkapi agar bisnis dapat tertahan dan berkembang dalam lingkungan ekonomi yang dinamis.